Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran Matematika kelas 4 tahun pelajaran 2020-2021. Dalam materi semester 2 ini, kita akan mengawalinya dengan materi kompetensi dasar 3.8 yang berisi tentang membedakan sifat-sifat segi banyak, beraturan, dan tak beraturan. Di mana dari kompetensi dasar ini kita harap bisa mengetahui sifat-sifat segi banyak beraturan, sifat-sifat segi banyak tak beraturan, mengetahui nama-nama bangun segi banyak. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, mari kita awali kegiatan belajar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama kita pelajari yaitu segi banyak. Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis. Kemudian kalian perhatikan beberapa bangun di bawah ini. Jadi ada contoh bangun segi banyak dan ada contoh bukan segi banyak. Perhatikan gambar A, ada gambar B, ada gambar C, gambar D, kemudian gambar E. Dari kelima gambar ini, mana yang termasuk segi banyak? Ya, jadi diingat kembali untuk pengertian dari segi banyak yaitu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis. Yang A di sini tandanya centang. Tanda centang di sini berarti gambar A itu termasuk segi banyak. Gambar B tandanya silang, kenapa? Karena di situ untuk garisnya tidak jelas ya, di situ garisnya lengkung. Kalau garisnya lengkung itu bukan termasuk segi banyak. Kemudian C, yang C kenapa kok silang? Karena di bagian sisi atas ini ada garisnya tidak lurus tapi lengkung. Yang D itu juga termasuk segi banyak, yang E bukan segi banyak. Dari kelima gambar ini berarti yang termasuk segi banyak itu adalah A dan D. Yang B, C, dan E bukan segi banyak. Lanjut, untuk bangun segi banyak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada segi banyak beraturan. Kemudian yang kedua ada segi banyak tak beraturan. Di mana setiap segi banyak itu mempunyai sifat masing-masing. Untuk segi banyak beraturan, untuk sifat-sifatnya yang pertama, sisi sama panjang, semua sisinya sama panjang. Kemudian semua sudut itu besarnya sama atau sudutnya sama besar. Sedangkan untuk sifat-sifat segi banyak tak beraturan, yang pertama sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, sudutnya tidak sama besar. Jadi berkebalikan dari segi banyak beraturan ya. Yang perlu kalian ingat, bangun segi banyak itu disebut juga dengan poligon. Dari sifat-sifat ini, kita bisa mengartikan apa itu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan itu merupakan segi banyak sebuah bangun di mana sisinya semua sama panjang dan sudutnya sama besar. Begitu juga dengan segi banyak tak beraturan, itu hampir sama, hanya saja berkebalikan dari segi banyak beraturan. Sekarang kita lanjut, perhatikan di sini contoh bangun segi banyak beraturan. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya masih banyak tapi ini saya ambil beberapa saja. Yang pertama namanya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi yang sama besar, tiga sisi yang sama panjang dan tiga sudut yang sama besar.
Sama ya dengan pengertian dari segi banyak beraturan. Kemudian ada persegi. Sama, persegi itu keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar. Ada segi 5, kemudian ada segi 6, ada segi 8. Lanjutnya contoh bangun segi banyak tak beraturan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ada 5. Yang pertama namanya trapesium sama kaki. Berarti trapesium sama kaki itu ada 2 pasang sisi yang berhadapan, saling berhadapan dan sama sejajar ya. Sejajar sama panjang. Ada persegi panjang. Kalau persegi panjang pengertian adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang, bersisi yang saling sejajar. Keempat sudutnya sama besar. Ada trapesium sembarang, segitiga sama kaki, berarti ada 2 sisi yang sama panjang. Yang terakhir adalah jajar genjang. Kalau jajar genjang itu mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar, kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian, tahukah kalian jumlah sudut pada bangun yang mempunyai 4 sisi itu adalah 360 derajat. Jadi ketika 4 sudut pada bangun datar yang mempunyai 4 sisi, jika dijumlahkan itu hasilnya 360 derajat. Kemudian jumlah sudut pada bangun yang mempunyai 3 sisi itu adalah jumlah sudut pada bangun yang mempunyai 3 sisi, contohnya segitiga, itu adalah 180 derajat. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Kalian bisa mempelajari kembali di buku paket maupun di buku LKS. Kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku tersebut. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akhiri dengan baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.